Pernah nggak sih terbersit di pikiran teman-teman, kenapa kok show itu 12 hewan? Dan kenapa dari jutaan hewan tersebut cuman 12 hewan itu doang yang dipilih sebagai show? Mumpung mendekati Xinjia, pas banget ini untuk ngebahas tentang show. Dajian ni hao, nama aku Intan, selamat datang di channel aku Dynasty. Sebelum memulai video ini, Intan mau membacakan pesan dari Haweria yang masuk. Kali ini dari Dewi. Pagi Cek Intan, saya pendukung channel Dynasty. Apakah sudah pernah membahas tentang shopping? Semangat terus ya. Sudah sih, tentang shopping Intan sudah buatin satu video sendiri. Ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh ya. Yang kedua dari Ronald Yunus. Wah, Jinhua tokoh ini beneran ada nggak? Wah, Jinhua ini Intan tidak pernah denger guys. Ini Ronald Yunus ini dapat tokoh ini dari mana ya? Kalau Ronald Yunus lagi nonton video ini mungkin bisa dibantu komen. Wah, Jinhua itu yang mana? Soalnya Intan belum pernah dengar. Timnya Intan juga belum pernah dengar tentang tokoh ini. Buat teman-teman yang mau membantu channel ini supaya channel ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi, teman-teman bisa membantu via Saweria atau PayPal yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun berarti banget buat channel ini, dan di Saweria itu atau PayPal teman-teman bisa menulis message-nya bisa berupa request, pertanyaan, atau support yang nantinya Intan bacakan di video berikutnya. Teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai? New release untuk kaos bulan ini temanya Jin Shohuang ya, kaisar pertama Tiongkok. Intan kasih background Great Wall tuh, karena yang ngebikin Great Wall itu dia. Untuk kaos Jin Shohuang ini ada dua varian gambar. Yang pertama seperti yang Intan pakai, Great Wall-nya itu berupa sketch atau sketsa. Yang kedua, kalau teman-teman kepengen background Great Wall-nya berwarna itu juga bisa. Itu dua-duanya ada di Tokped, di Shopee juga ada. Jangan salah pilih, dua-duanya itu tak masukin semua. Juga khusus edisi Jin Shohuang ini Intan ada rilis kemeja. Kemeja ini bahannya enak banget guys. Polo juga ada, kaos oblong seperti biasa juga ada. Silakan dikepoi. Kalau teman-teman pengen tahu detailnya perbedaannya kartun combat sama kartun premium itu kayak gimana, atau pengen tahu produk detailnya lebih lanjut, linknya ada di sini ya. Di deskripsi juga sudah di Intan taruh. Open PO sampai tanggal 15 Januari. Segera di check out. Okay, let's start. Seperti yang kita ketahui, ada 12 binatang dalam penanggalan Imlek. 12 binatang itu apa aja? Tikus, kerbau, macan, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, dan babi. Di setiap tahun itu bukan cuman hewan aja ya, setiap hewan itu juga punya unsur elemen. Ada 5 macam unsur elemen seperti tanah, logam, kayu, api, dan air. Intan pernah bahas 5 unsur elemen ini atau using. Linknya Intan taruh di atas. Di deskripsi juga sudah Intan cantumkan. Maksudnya kayak gimana? Jadi setiap tahun itu pasti urut ya. Kalau setelah show tikus, tahun depannya kerbau, itu pasti urut. Nah, unsurnya ini yang belum tentu urut. Tahun 2022 ini pas Intan syuting video ini masih tahun macan air ya. Sekarang ini masih tahun macan air. Tapi bulan depan itu kan sudah Xinjia, ganti lagi tahun jadi tahun kelinci air. Tahun depannya lagi yang pasti naga, pasti tahun naga, tapi unsurnya belum tentu air juga. Tahun depannya itu kelihatannya naga kayu. Itu ada hitung-hitungannya sendiri. Lah sekarang kenapa ya dari jutaan binatang kok yang dipilih itu 12 macam binatang itu doang? Ini ada versi hitungan, ada versi legenda. Intan mulai dari versi hitungan dulu ya. Kalau versi hitungan itu dihitung berdasarkan aktivitas terpenting binatang tersebut. Mulai paling awal jam 11 malam sampai paling akhir jam 11 malam juga. Diawali dari tikus. Kenapa? Karena tikus jam 11 malam sampai jam 1 malam itu dia paling aktif cari makanan.
Kenapa sio setelah tikus itu kerbau? Kenapa sio kedua itu kerbau? Karena pada jam 1 malam sampai jam 3 malam itu kerbau itu lagi PW-PW-nya. Dia lagi bersantai, ngunyah-ngunyah kuku. Sio yang ketiga adalah macan. Kenapa kok macan? Karena pada jam 3 pagi sampai jam 5 pagi macan itu keluar, dia cari sarapan, memburu mangsa, menunjukkan keganasannya. Rajin banget dia macan ya, pagi-pagi bangun lu. Sio yang keempat, kelinci. Kalau kelinci ini berdasarkan legenda ya, legenda kelinci mitologi yang namanya itu dipercaya pada jam 5 pagi sampai jam 7 pagi itu menumbuk obat herbal di bulan. Siapa sih itu adalah kelinci yang menemani Chang'e. Siapa sih Chang'e itu? Dia adalah Dewi Bulan. Intan pernah bahas satu video sendiri tentang Dewi Bulan. Ini nih linknya, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Sio yang kelima adalah naga, karena dipercaya pada jam 7 pagi sampai jam 9 pagi itu adalah saat naga melayang-layang di langit dan ngasih hujan. Sio yang keenam adalah ular, karena ular pada jam 9 pagi sampai jam 11 siang itu saatnya dia meninggalkan gua dan beraktivitas. Sio yang ketujuh adalah kuda. Karena kuda jam 11 siang sampai jam 1 siang itu dia itu lagi aktif-aktifnya. Sio yang ke-8 adalah kambing. Karena kambing ini jam 1 siang sampai jam 3 siang itu jam dia makan rumput dan buang air kecil paling sering. Itu saat PW-nya kambing. Sio yang ke-9 adalah monyet, karena monyet itu jam 3 sore sampai jam 5 sore itu lagi lincah-lincahnya. Sio yang ke-10 adalah ayam, karena ayam pada jam 5 sore sampai jam 7 malam itu saat ayam jantan itu balik ke kandangnya. Sio yang ke-11 adalah anjing, karena anjing jam 7 sampai jam 9 malam itu adalah saat terbaik untuk nyuruh anjing jaga rumah. Sio yang terakhir adalah babi, karena babi itu jam 9 sampai jam 11 itu saatnya dia tidur. Nah, babi kan terkenal tidurnya. Dipercayai jam 9 sampai 11 malam waktu terbaik bagi babi. Itu dari sisi perhitungan ya, ada juga dari sisi legenda. Legendanya kayak gimana? Kaisar Langit, Kaisar Giok. Intan pernah bahas ya tentang Kaisar Giok itu. Ini nih linknya, di video juga sudah Intan taruh. Pokoknya di surga itu juga ada kaisarnya ya, Kaisar Giok itu. Kaisar Giok itu pada suatu hari itu ngadain adu lari. Pokoknya ya, besok yang bisa nyampe ke garis finish duluan itu namanya tak jadikan nama tahun. Itu perintahnya Kaisar Giok kepada hewan-hewan. Nah, kemudian kerbau itu dia sadar diri guys, dia merasa dia itu lambat banget larinya. Maka itu kerbau itu mendahului, dengan pagi-pagi banget dia sudah jalan. Pada waktu kerbau jalan itu ada tikus sama kucing itu lagi ngerayu kerbau supaya bisa menunggangi punggung kerbau. Loh, kenapa kok kucing sama tikus itu kok merayu kerbau supaya bisa menunggangi punggungnya kerbau? Kan kalau misalkan mereka jalan sendiri, lari sendiri tentu lebih cepat dari kerbau, lebih nyampe duluan, iya kan? Karena guys, untuk mencapai garis finish tersebut harus melewati sungai yang cukup besar. Nah, tikus, kucing itu nggak bisa di air, makanya tikus dan kucing ini ngerayu kerbau, membujuk kerbau supaya bisa menunggangi punggung kerbau. Kerbau yang polos-polos banget pada saat itu, yang naif banget, akhirnya memperbolehkan tikus dan kucing itu untuk berada di punggungnya. Begitu menyeberangi sungai besar, hampir sampai ke tepian, tiba-tiba si tikus itu mendorong kucing sampai kucing itu tenggelam. Makanya kucing itu tidak termasuk dalam 12 sio. Itu yang pertama. Yang kedua, itu juga sebabnya kenapa kucing sampai sekarang itu takut air.
Setelah si tikus mendorong kucing sampai kucing tenggelam, si tikus itu langsung lompat ke daratan dan berlari sekencang-kencangnya. Setelah berhasil mendorong kucing sampai tenggelam, tikus itu langsung lompat ke daratan dan lari sekencang-kencangnya. Itulah mengapa tikus itu binatang pertama yang mencapai garis finish. Yang kedua disusul kerbau. Yang ketiga macan. Nah, Kaisar Gyeok ini tanya, kamu kok bisa toh kalah dari kerbau itu, gimana caranya? Macan itu sempat bilang, oh iya, soalnya tadi itu waktu aku nyeberangi sungai, tepat ada arus air itu deras banget sampai tubuhku itu terlempar lagi ke hilir. Jadi aku susah payah ini nyeberangi sungai itu, makanya dia kalah dari kerbau. Yang keempat mencapai garis finish adalah kelinci. Loh, kok bisa si kelinci itu mencapai garis finish duluan? Kan kelinci juga nggak bisa berenang. Masalahnya kelinci itu bisa lompat dari batu ke batu. Dan melompatnya itu dengan cepat, lincah banget, sehingga kelinci pun bisa sampai garis finish dengan cepat. Yang kelima adalah naga. Nah, ini Kaisar Gyeok ini tanya, loh kamu itu mestinya bisa nomor 1 loh, lah kenapa kok kamu itu sampai nomor 5? Naga itu bilang, oh aku itu tadi aku pagi-pagi ke desa dulu, aku ngasih hujan kepada orang-orang desa, kasihan tuh dia lagi kekeringan, makanya aku nggak bisa pagi-pagi ke sini. Ya udah, akhirnya nomor 5 naga. Kemudian terdengar derap langkah kuda yang begitu cepat. Oh, habis ini kuda ini. Ternyata ada ular yang bersembunyi di tubuhnya kuda. Yang mana kuda itu nggak nyadar. Sehingga kuda itu tuh kaget banget. Dia terus puter balik. Kayak kita ya, kalau misalkan takut, itu kan langsung puter balik. Sehingga yang menempati posisi ke-6 itu ular. Disusul dengan posisi ke-7 yaitu kuda. Kemudian di posisi berikutnya, kambing, monyet, ayam itu datang bersama-sama. Mereka bahu-membahu bekerja sama mencapai garis finish. Di mana ayam ini menemukan rakit itu didorong sama kambing dan kera secara bergantian. Karena mereka bekerja sama seperti itu, Kaisar Gyeok memutuskan binatang nomor 8 itu kambing, ke-9 kera, dan ke-10 adalah ayam. Binatang selanjutnya yang mencapai garis finish ke-11 adalah anjing. Lah, kenapa kok anjing bisa sampai nomor 11? Dia kan pelari dan perenang yang terbaik. Ini karena anjing waktu di sungai, begitu nyemplung sungai, dia itu kegirangan, dia happy banget. Dia main-main dulu di air sampai nggak terasa dia hampir kalah. Nah, makanya sio-sio anjing ini kurang bisa fokus. Bener nggak? Ayo sio anjing. Setelah si anjing ini mencapai garis finish, Kaisar Gyeok itu mau nutup pertandingan. Ada babi, oing oing kayak gitu. Ya udah, akhirnya babi pun dimasukkan sebagai binatang ke-12 dan ditutuplah pertandingan tersebut. Sio hewan ini itu juga masuk dalam perhitungan Pakje. Apa itu Pakje? Pakje itu ramalan, tapi ramalan ini bukan berdasarkan ada wangsit kayak gitu, bukan ya. Pakje itu ramalan yang berdasarkan hitungan. Ini Intan pernah bahas satu video sendiri tentang Pakje. Kalau teman-teman pengen tahu, ini nih linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Kalau ada teman-teman mau nambah-nambahi, monggo silakan coret-coret di komen. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya, di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.